assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Chandra Septiana dengan NIM 201240169. Oke teman-teman, saya akan membahas masalah-masalah yang sering dialami oleh anak-anak dalam masa perkembangan. Yuk kita eksplor isu-isu ini dengan santai. Yang pertama yaitu masalah emosional. Tahukah kalian, menurut data dari WHO, 1 dari 6 anak sudah mengalami gangguan kesehatan mental sebelum ia memasuki umur 18 tahun. Bisa jadi ini disebabkan oleh tekanan dari sekolah, hubungan pertemanan, ataupun masalah di rumah. Biasanya, tanda-tandanya adalah seperti perubahan suasana hati, sulit berkonsentrasi, atau keinginan untuk menyendiri. Seperti contoh, seorang anak yang bernama Ali yang mana ia terkenal sebagai anak yang ceria, mulai menunjukkan sikap menarik diri kepada teman-temannya yang jadi merasa cemas dan kesulitan tidur di malam hari. Nah, dampak seperti ini bisa mengganggu performanya di sekolah maupun di luar sekolah. Kita sebagai remaja harus bisa memberi sinyal-sinyal dan dukungan yang mereka butuhkan. Selanjutnya, kita masuk pada masa perkembangan kognitif. Menurut National Center of Learning Disabilities, terdapat 1-5 orang anak mengalami kesulitan belajar atau disleksia. Masalah ini bisa dalam bentuk gangguan perhatian atau sulit menerima informasi. Anak-anak yang mengalami ini mungkin ia merasa frustasi ataupun merasa tertinggal. Contoh kasus, Sarah, seorang anak yang duduk di bangku kelas 3 SD, sering merasa frustasi ketika diminta membacakan soal di papan tulis. Kesulitan ini membuat ia merasa tertinggal dan malas mengikuti kegiatan di sekolah. Kita sebagai orang dewasa harus bisa mengenali tanda-tanda ini agar mereka bisa mendapat bantuan lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu masalah sosial. Penelitian mengatakan bahwa 37% siswa pernah mengalami bullying. Ya, angka ini sangat mengkhawatirkan bukan? Anak yang terkena bully itu akan sering merasa tersaingi dan ini berpengaruh pada kepercayaan diri mereka. Banyak anak yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan temannya. Seperti contoh, Aca, ia sering dibully oleh teman kelasnya. Nah, semenjak itu, ia menjadi pribadi yang pendiam dan enggan berinteraksi dengan teman-temannya. Perilaku ini menghambat dia dalam membangun hubungan yang sehat dan memengaruhi perkembangan emosionalnya. Seperti contohnya Rina. Ia selalu menghabiskan waktu hanya untuk bermain gadget dan kurang dalam aktivitas fisik. Ia mulai mengalami kelebihan berat badan. Selain itu, ia juga enggan mengonsumsi makanan cepat saji. Nah, ini berdampak pada kepercayaan dirinya. Nah, jadi teman-teman, kita sudah mempelajari berbagai masalah yang dapat menghambat pada perkembangan anak. Dari itu segi emosional maupun dari segi fisik. Semua ini memerlukan perhatian dari kita sebagai orang dewasa. Dukungan dari orang tua, guru, ataupun lingkungan sangat penting untuk membangun ia menjadi lebih baik lagi. Mari kita menciptakan lingkungan yang sehat dan positif bagi mereka. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!